Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqquh. Humul ilmu. Wal ilmu hadi ila sunanil huda wal hasnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Wa adapun ilmu fikih seperti tadi itu kan ilmu fikih itu namanya. Kita membahas jamaah, membahas suci, membahas pernikahan, itu namanya membahas jual beli, itu namanya ilmu fikih. Wa adapun ilmu fikih al-ilmul hadi, yaitu ilmu yang menunjukkan kita, ila sunanil huda, menunjukkan ke jalan petunjuk. Harus lewat syariat semua. Harus lewat syariat. Kita harus sholat, kita harus bersuci. Nah ini kan pembahasannya ilmu fikih. Wa adapun ilmu fikih al-hisnu, yaitu ilmu yang menyelamatkan, jadi benteng. Al-hisnu yaitu jadi benteng ilmu fikih, yunji yang bisa menyelamatkan ilmu fikih min jami'i syada'idi, dari semua kesulitan-kesulitan, dari semua kemasyakatan, kesulitan-kesulitan. Itu ilmu fikih. Kita baik jual beli, kalau tidak tahu caranya jual beli, maka pembelian kita, penjualan kita jadi dosa, jadi haram. Umpama kita caranya bersuci kita tidak tahu, maka amburadul, tidak tahu caranya najis mukhafafah atau wasito. Begitu juga kita kalau tidak tahu rukunnya sholat, tidak, gimana sholat kita? Makanya kita harus belajar ilmu fikih biar tahu caranya mensucikan najis. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam itu dilapisin pertama syariat, ilmu fikih dulu. Ilmu fikih. Karena dari ilmu fikih kita tidak bisa melewati ilmu fikih ini. Tidak bisa. Karena setiap hari, setiap malam hubungannya dengan fikih. Cuci baju dengan fikih, takut kena najis, jadi mau najis. Begitu juga airnya. Allah. Fa inna faqihan, maka sungguhnya orang yang alim ilmu fikih, wahidan, satu saja, mutawari'an dan waro. Ada orang alim ilmu fikih, waro itu meninggalkan perkara yang diharapkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang syubhat. Itu waro, itu namanya. Jangankan haram, syubhat pun juga tidak mau, tidak jelas maksudnya, tak mau. Satu orang alim fikih yang waro ini sulit, lebih sekarang sulit. Yang mau waro ini sulit, yang mau menghindar dari perkara yang syubhat itu sangat sulit. Asyaddu, yaitu sangat sulit, sangat berat, sangat ala syaitan, menurut setan, bagi setan, min alfi abidin, dari pada 1000 hamba. Ada orang ibadah kepada Allah 1000 tapi tidak alim. Ada satu orang ahli fikih, betul ulama ahli fikih satu yang waro, itu lebih sulit bagi setan daripada mencoba merayu atau menggoda orang-orang 1000 orang-orang yang ibadah tanpa ilmu fikih. Maksudnya ada orang umum ibadah 1000, itu cocok. Yang mau digoda gampang, bab wudhunya kah, bab sholatnya kah, bab apanya. Tapi kalau orang yang alim fikih satu yang waro, itu sangat sulit untuk digoda oleh setan. Sebab apa? Sebab dia udah mempunyai ilmunya Allah. Fikih itu artinya ngerti. Al-fiqhu wal fahmu.
Fikih itu artinya mengerti bisa dia sholat, mengerti rukunnya sholat, fardunya sholat, batalnya sholat, syaratnya sholat, dan lain sebagainya. Cuma sulit orang alim fikih yang wara ini sulit, sangat sulit. Orang alim sangat sulit. Wakadhalika begitu juga kisah akhlak dalam sisa-sisanya akhlak. Nah wujud umpama baik dan lawan wal bukhli dan juga begitu juga kikir, pelit, wal jubni dan penakut, wal jur'ati dan berani, wa takabburi dan sombong, wa tawadduhi dan andap asor. Tawaddu itu sebaliknya tidak sombong. Wal ifati dan menjaga dari maksiat, wal israfi dan membuang-buang harta yang tidak ada gunanya, wa taksiri, wa taktiri dan juga mesempit bab nafkah, pokoknya dan lain-lainnya. Itu tetap bagaimanapun butuh ilmu. Bab akhlak butuh ilmu, bab kita baik butuh ilmu, bab kita kikir pun butuh ilmu. Bab takut semuanya tidak lepas dari harus kita berhubungan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah illa bi ilmiha, kecuali mengetahui semuanya, wa ilma ma yudadduha, dan mengetahui sebaliknya dari hal itu. Fayuftaradu, maka diwajibkan ala kulli insani, atas tiap-tiap manusia, ilmuha, yaitu mengetahui ilmunya Allah, atau ilmu itu mengetahui ilmunya semuanya. Kita tidak bisa kita tawadu kecuali kita punya ilmu. Kita tidak merasa kita sombong kecuali kita punya ilmu. Oh saya ini sombong, oh saya itu semuanya. Makanya al ilmu mi'yarul insan. Ilmu itu timbangan bagi manusia untuk mengetahui dirinya, perilakunya, baik dohir ataupun batin, baik ucapan, tangan, lisan, bagian tubuh ataupun hati. Yang mau tahu itu harus punya ilmu. Al ilmu mi'yarul insan, ilmu itu timbangan untuk mengetahui salah benarnya kita, salah benarnya manusia. Makanya semoga kita diberikan ilmu oleh Allah, barokah, manfaat sampai keturunan kita sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bimadadihi wa anwarihi wa asarihi fid daraini amin. Sebagian dari batalnya sholat wa bi ziyadati ruknin, betul, yaitu menambah satu rukun. Menambah satu rukun dalam sholat, fi'liin yang sebangsa pekerjaan. Ruku itu, sujud itu kan 2 kali ya, tiba-tiba aja topik itu terus sujudnya 3 kali, berarti kan udah nambah. Tidak, itu sudah batal. Atau mengurangi, sujud itu kan 2 kali, sujudnya 1 kali. Menambah tidak boleh, mengurangi juga tidak boleh. Apabila dikerjakan, maka sholatnya di topik itu jadi batal. Wabil harakatil wa'idatil lil'aibi, begitu juga batal bergerak 1 kali saja, tapi tujuannya lil'aibi, untuk mainan. Tujuannya mainan, main-main sholat. Ini posisinya lagi sholat ya. Jangan bergerak 2 atau 3 kali. Bergerak dalam sholat 1 kali, tapi tujuannya lil'aibi, karena ada unsur main-mainan, maka sholatnya itu batal. Kalau 1 kali tidak ada unsur mainan, tidak main-mainan, cuma dia bergerak saja, tidak ada maksud dan unsur main-mainan, yaitu awal. Yaitu tidak batal kalau tidak ada unsur main-mainan. Karena kalau sholat itu bukan main-mainan, masalahnya urusan seorang hamba dengan Allah serius. Wabil akil, dan begitu juga
Begitu juga sholat itu batal sebab makan. Baik makan langsung ataupun kita setelah makan, itu ada sisa di lisan kita. Posisi sholat dimain-mainkan langsung ditelan satu butir. Kalau sholat, umpama kita lagi sholat, dapat satu rakaat, kita berhenti makan, jelas. Sekarang ada sisa kita makan satu butir. Posisinya sholat, kita gerak-gerakkan lidah kita sehingga keluarlah dari lisan kita yang belum masuk satu butir, lalu kita telan, itu makan, itu namanya makan. Walaupun satu butir kan makan, batal. Wasyurbi, dan juga minum. Kalau langsung berhenti langsung minum, jelas udah tak perlu dibahas itu. Sekarang kita sholat, tiba-tiba lidah kita keluarkan sehingga dikit kita kumpulkan apa nih? Air ludah kita kumpulkan di posisi sholat ya. Posisi sholat kita kumpulkan, setelah itu kita keluarkan dari lidah. Kita judulkan lidah lalu langsung kita telan. Dan ini dalam sholat, maka batal. Itu hukumnya telah minum apa? Minum teh sapen sendiri itu. Kan air itu. Nah, kalau langsung, wah itu tidak perlu dibahas. Nah, ini. Makanya ini harus dengan ilmu kan. Kalau tidak punya ilmu kan, tadi yang sisa butir satu butir, dia lagi sholat gini ya. Ada satu butir langsung ditelan. Kalau nggak tahu kan dikira tidak batal, padahal sudah batal sholatnya. Karena hukumnya dia sudah makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Illa, kecuali yang tidak batal inna apabila lupa orang. Tapi lupanya wakolah dan sedikit. Kalau satu piring itu walaupun lupa batal. Karena banyak satu piring. Dia makan katakanlah satu suapan kan sedikit, kata-kata satu suapan. Lupa, memang betul-betul lupa. Bulan puasa aja kalau kita memang betul-betul lupa. Ada anggur dalam kamar, satu plastik, kita makan satu anggur, kan sedikit. Tapi kalau satu plastik itu bukan lupa. Itu sengaja batal itu namanya. Kalau udah banyak, sengaja ataupun lupa, positif batal. Baik mengenai sholat kita ataupun puasa kita. Ini kalau sedikit tuh, yang makan katakan satu butir. Tadi kalau memang kita lupa, saya kan tidak tahu, tetap dosa. Karena apa? Kamu tidak belajar. Kecuali udah belajar sampai udah tahu, memang sudah tahu, cuma yang betul-betul lupa dimakan satu butir. Paham ya? Nah, dengan catatan lupa dan sedikit. Baik bab makan ataupun bab minum. Wa qalla illa, kecuali yang tidak batal inna siapa apabila lupa ya orang yang sholat, wa qalla dan sedikit. Walaupun lupa, kalau banyak batal. Begitu juga sholat batal wa biniyati qat'is sholati, dan juga niat memutuskan sholat. Umpama sebelumnya dia nanti umpama sholat isya, saya nanti dapat 2 rakaat, saya batalkan aja, saya mau berhenti. Itu udah batal itu sholatnya. Kan dia niatnya awalnya mau memutuskan sholat. Nanti umpama maghrib, saya nanti dapat 1 rakaat, saya mau membatalkan sholat. Maghrib kan 3 rakaat. Sedangkan niatnya nanti saya kalau udah tayat akhir, sebelum tayat akhir, saya mau berhenti aja sholat, batal udah itu. Karena niatnya sudah memutus sholat. Begitu juga batalnya sholat wabita liqotiha, dan menggantungkan memutuskan sholat. Oh nanti kalau hujan, ini belum sholat nih ya, belum sholat. Nanti kalau hujan, saya mau berhenti karena saya mau nolong mau mengambil jemuran. Itu kan udah digantungkan sholatnya. Sedangkan saat kita sholat jangan menggantungkan ke apa-apa, langsung kita positif, kita serahkan semua zahir batin kita kepada Allah. Kok masih digantungkan sama jemuran? Kan lucu. Contoh, nanti saya kalau sholat ada tamu, saya mau berhenti, kok digantungkan dengan tamu? Maka batal udah sholat kita itu. Makanya manusia tersebut tak boleh bergantung dengan makhluk. Maka kalau mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga
batal sholat kita wa bitaraddudi fihi, dan mondar mandir dalam sholat. Kita dalam sholat dapat satu rakaat umpama, atau sebelum dapat satu rakaat udah bisa start sholat. Usolli fardhu subh, bapak subuh, usolli fardhu dhuhri, arba'a rakaatin mustaqbilatu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Berarti kan udah masuk. Nah, lalu baca Fatihah ataupun belum, mondar mandir. Saya mau berhenti apa enggak sholat? Mau lanjut apa enggak? Ini mondar mandir di sini. Ya udah batal. Saya ini mau berhenti apa lanjut sholat ini? Udah berarti batal. Saya ini punya wudhu apa enggak? Saya punya wudhu apa enggak? Ya udah batal ini sholat kita. Jadi lanjut. Batal udah. Allah ini salah satu batalnya sholat. Juga wabi ayyam diaruknon, dan juga dengan lewatnya satu rukun ma'asyati beserta ragu. Maghrib kan, maghrib takbir kan satu rukun namanya, Allahu Akbar, rukunnya sholat kan, niat rukunnya sholat, takbir rukunnya sholat, terlewati satu rukun aja, ma'asyati beserta ragu, fi niyati taharrum dalam niat takbiratul ihram, itu udah batal. Masukkan Allahu Akbar. Saya niatkan enggak tadi? Niatkan enggak? Udah batal itu namanya. Apalagi dapat satu rakaat, 2 rakaat. Nah gitu. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Kita niat aja, ragu dalam niat. Tadi saya niatkan enggak? Niatkan enggak? Niatkan enggak? Itu udah batal. Awiyatul zaman syaki, atau panjangnya, lamanya, zamannya keraguan. Berdiri terus. Tadi saya ngambil wudhu apa enggak? 5 menit yang berdiri, yang ragu sedikit aja bisa batal keraguan kita, apalagi sampai 5 menit kita. Kalau sholat sendiri, kalau sampai jadi imam, apa kata makmumnya? Ini imam saya gimana ini kok nggak lanjut gitu. Jadi salah satu yang membatalkan sholat yaitu diam, ragu dalam niat di saat takbiratul ihram, atau panjangnya diam dalam sholat dalam posisi kita ragu. Contoh, nah, seperti niat takbiratul ihram tadi, saya tuh niat enggak ya? Niat apa enggak? Kita udah dalam sholat, udah batal sholat kita itu. Makanya hati-hati bisa kita sholat langsung kita fokuskan, katanya Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar, yang lain kecil, enggak pantas kita ingat. Apalagi masalah jemuran ataupun tamu, biarin aja. Kalau perlu pentingnya tunggu, nggak penting dia pulang. Gitu. Jangan gantung-gantungkan, langsung kita gantungkan dari batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang halal jadi haram, bisa kita sholat, minum kopi halal kan? Tapi di saat sholat haram. Ini kok bisa? Kita kan lagi sholat karena bisa membatalkan sholat. Kita sama istri itu halal, tapi di saat sholat kita dan masuk sholat berhenti gara-gara itu, gara-gara sawah, haram, jadi dosa kita itu. Apalagi yang memang perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid dharain. Amin. Ini bab jembatan akhirat ini. Bahwasanya manusia makhluknya Allah pada umumnya harus lewat di jembatan Shirathul Mustaqim kemarin. Terus yujlisul abdu ala kulli kontratin minha. Setiap hamba di atas gardu-gardu yang telah disediakan oleh Allah harus duduk di situ. Karena ada polisinya di situ. Nah, setelah itu apa yang ditanya? Wa yus'alu amma amarullah ta'ala bih, maka ditanya
Maka ditanya hamba tersebut seorang hamba. Maka ditanya dan maka Allah menanyakan kepada hamba. Ditanya. Fafil ula adapun gardu yang pertama. Ini kan jembatan. Begini ya, gardu pertama, gardu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Terus di gardu-gardu tersebut ada polisinya, ada askar-askarnya Allah. Yaitu ada para malaikatnya Allah, bisa langsung Allah langsung yang bertanya, bisa jadi malaikat-malaikatnya Allah sebagai yang ditugaskan oleh Allah. Setiap gardu, yaitu setiap pos ada yang bertanya. Allah fafil ula adapun gardu yang pertama, yuhasabu alal iman, dihisab atas iman, dipertanyakan imannya, hisab kepercayaannya. Fa in salima minal kufri, apabila dia selamat hamba minal kufri dari kekafiran, warriya'i dan riya, fabia maka hamba tersebut lepas. Ditanya iman, kamu orang apa? Salah Islam. Kamu waktu di dunia ikhlas? Iya malaikat. Lanjut, lepas gardu pertama. Tapi kalau ditanya pertama, kamu orang apa? Orang Islam. Kamu dulu tuh riya, kamu tuh minta dipuji oleh manusia. Enggak bisa bilang tidak, kita harus. Gardu pertama aja udah tidak lolos, kita mau ke nomor 2, udah langsung dihempaskan oleh malaikat itu. Langsung jatuh positif kita itu. Fafil ula ada wa illa turudda finnar. Kalau dia tidak selamat dari kekafiran, artinya makafir. Ataupun dia muslim, matinya dalam Islam dan iman, tapi dia riya, melakukan sesuatu bukan karena Allah, mampir juga finnari, maka dia harus mampir ke nerakanya Allah. Gardu pertama udah mampir. Yang gardunya berapa kata kemarin? 7 ya? 7 gardu. Ditanya pertama udah tidak lolos, gimana yang nomor 2 nomor 3? Nggak perlu itu. Sederhananya begini, polisi Israel, umpama ada polisi razia, tanya SIM ada polisi, langsung dilihat spion. Kalau udah SIM ada, tidak ada, ya udah positif. Apa mau ditanya pertanyaan pertama aja udah tidak lolos? Pertama tanya SIM, cuma ada SIM-nya, tidak ada Pak polisi, udah dan lanjut, langsung ditilang, langsung ditilang. Yang lanjut ini kalau SIM ada, ya spionnya ada, ini Pak polisi, lihat lagi, aban, oh beres. Kalau pertama pertanyaannya udah tidak bisa, jadi harap langsung dihempaskan oleh malaikat ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi yang mau lolos, mau lewat, terus kata malaikat, ini kalau ini 2 syarat nih. 1, kalau dia muslim. Nomor 2, dia tidak riya. Gerbang pertama aja ini tidak sulit. Kita yakin, nggak yakin kita ini mati Islam dan iman, cuma kita mohon kepada Allah agar kita matinya husnul khotimah, tetap ke dalam keadaan Islam dan iman. Tak yakin kita ini, belum tentu ini. Karena endingnya nanti sakaratul maut masalahnya. Bisa mau dicabut oleh Allah, apakah dia beriman kepada Allah, sedangkan di situ dia harus perang dengan namanya sakitnya kematian. Nggak menjamin kita. Entah kita nih matinya kafir atau masih dalam Islam dan iman. Katakanlah lolos kita, matinya Islam dan iman. Tidak pernah. Kira-kira enggak riya enggak? Kelakuan kita, sholat kita, duduk kita, pakai baju kita, dan sebagainya. Kalau pertama udah tidak lolos, maka Allah jeburkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selamat semua. Amin Allahumma. Kalau lolos, berangkat lagi menuju ke surga, lewat jembatan. Kan ke atas jembatannya, terus gardu nomor 2 sekarang. Allah. Wafitanya di dalam gardu yang nomor 2, yus'aluannya sholat, ditanya sholat sekarang. Karena sholat ini yang wajib bagi orang yang beriman. Orang kafir mana wajib sholat? Islam dulu, orang kafir asyhadu Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru wajib sholat. Kalau orang muslim langsung wajib sholat. Kalau gardu pertama sudah lolos,
Dan nomor 2. Apa pertanyaannya di sana? Sholat. Allah. Yus'alu anis sholati. Dan ditanya seorang hamba yang mau melewati tersebut, mampir kamu di sini, mampir. Kamu dulu di dunia sholat. Ya, kalau dia sholat tetap menjawab sholat. Kalau di dunia nggak sholat, ya nggak sholat pasti. Bisa jadi dia tidak menjawab, bisa jadi dia menjawab, saya tidak sholat malaikat, mampir kamu. Makanya yang bagi yang pernah tidak sholat itu diganti sholatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kan ada tamu bulanan, itu cepat-cepat diganti, mumpung belum mati. Duhur, asar, kapan saja yang mau diganti. Takut-takut kita di masa muda kita lalai sama sholat. Gitu. Ataupun perjalanan kita lalai dengan sholat, maka diganti, hati-hati ini. Kalau masih ada yang bolong-bolong, ini mampir. Walaupun pintu gerbang pertama sudah lolos, kedua positif sholat. Jangan ditanyakan. Pembangkitan hari kiamat aja ditanya sholat langsung. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, sholat. Pembangkitan bertanya sholat. Sholat sambian. Ya, kalau sholat, ya sholat, jawab sholat. Kalau tidak, ya tidak. Dan latihan orang-orang di sholat itu beda. Orang yang ahli sholat itu beda. Sholat itu urus orang muslim. Kalau sembayang, bebas. Siapa aja sembayang. Mau kemana? Mau sembayang yuk. Tapi kalau sholat itu bahasa Al-Quran, positif orang ini khusus bahasa ini. Orang ini, agama bukan selain muslim, mereka tetap tak ditanyakan sembahyang, sembahyang. Sekarang hari Minggu nggak mau sembahyang, sembahyang kan namanya. Tapi nggak mungkin dia mengatakan yang kafir, umpama saya sekarang hari Minggu mau sholat. Tidak, yang sholat ini tentunya orang muslim. Ini perbedaannya. Jadi sholat itu bahasa Al-Quran, bahasanya Allah. Tapi kalau sembahyang, bahasanya seumum, bahasa umum sembahyang. Bisa aja orang muslim sembahyang. Orang yang bukan muslim juga sembahyang. Tapi kalau sholat tidak ada kata-kata non muslim itu sembahyang. Sholat, yang sholat itu orang muslim. Jadi pintu gerbang yang nomor 2 ditanyakan sholat. Jadi tinggal berapa pintu gerbangnya? Gardunya ke-7. Berarti tinggal 5. Insya Allah pengajian yang akan datang. Semoga kita panjang umur yang barokah, bisa ngaji istiqomah sehingga sampai kita hayat, sampai kita mati. Semoga kita husnul khotimah, ilmu kita barokah wafat. Amin. Allahumma kita pada semua baginda Rasul, para sahabat tabi'in, para malaikat, para Allah, para wali-walinya Allah, para guru-guru kita, orang tua kita. Guru kita yang masih ada, semoga dipanjangkan umurnya, terkabul hajat-hajatnya, umur yang barokah, terkabul hajat-hajatnya, dipermudah urusannya. Guru-guru kita yang telah menghadap kepada Allah, semoga guru kita diangkat derajatnya dalam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya yasin, barokahnya ilmu, barokahnya majelis taklim, barokahnya silaturahim. Begitu juga orang-orang tua kita yang masih ada, semoga orang tua kita diberikan umur yang panjang, yang barokah, terkabul hajat-hajatnya, terkabul hajat-hajatnya, dipermudah semua urusannya. Orang tua kita yang telah mendahului kita, orang tua kita yang telah menghadap kepada Allah, semoga diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga semoga kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat umat sampai hari kiamat, punya keturunan sholihin sholihat sampai hari kiamat. Dan begitu juga semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah zahir batin, husnul khotimah. Dan begitu juga semoga santri-santri semoga ilmunya barokah, manfaat sampai ke anak cucunya, keturunannya.